biasanya merek Silva, Sunto atau Branton. Coba diperhatikan pada teman. Salam, jumpa lagi dengan saya Iwal Praja. Terima kasih telah mengikuti channel YouTube saya. Pada video saya sebelumnya sudah membahas mengenai peta topografi. Pada kesempatan kali ini kita membahas alat selanjutnya yang dibutuhkan dalam navigasi, yaitu kompas. Ada beberapa jenis kompas yang sering kita gunakan dalam kegiatan navigasi darat. Yang pertama adalah jenis lensatik kompas. Kompas ini paling populer digunakan, jadi menggunakan lensa kita bisa melihat derajat melalui dial ini. Kemudian ada prisma kompas atau kompas prisma. Ini juga cukup populer karena keakuratannya walaupun harganya relatif mahal. Kemudian selanjutnya adalah mirror baseplate kompas. Jadi ini merupakan gabungan dari kompas bidik dengan baseplate kompas. Selanjutnya ada baseplate kompas, atau kita sering menyebutnya dengan kompas orientering, atau beberapa orang menyebutnya dengan kompas Silva. Padahal Silva sendiri adalah mengacu pada sebuah merek dari sebuah kompas. Tak ketinggalan, jadi ini adalah kompas lensa, hanya saja dia menggunakan semacam teropong yang ada di kompas ini. Kita juga bisa menggunakan jam tangan yang ada sensor kompas. Nah, jadi manakah kompas yang paling akurat? Tidak ada kompas yang paling akurat, semua kompas itu sama. Kompas itu menunjuk arah utara magnet bumi. Yang membedakan adalah increment, garis-garis yang menunjukkan derajat ini. Jadi increment mempengaruhi ketelitian kita dalam melihat derajat di kompas. Semakin kecil increasementnya, semakin detail. Sebagai contoh, kompas lensatik kompas ini. Lensatik kompas, increasementnya adalah 5 derajat, 0, 5, kemudian 10, 15, kemudian 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Secara tidak langsung ketelitian kompas ini hanya 5 derajat. Ketika kita bergerak dengan menggunakan kompas ini dengan sudut 3 derajat, kita akan kesulitan karena kita tidak akan menemukan 3 derajat di dalam kompas ini. Berbeda ketika increasementnya 2 derajat, baik baseplate mirror maupun baseplate biasa tanpa mirror, increasementnya adalah 2 derajat. Ketika kita membutuhkan 1 derajat, kita masih bisa mengetahui sudutnya itu arahnya kemana, atau mungkin sudut 31 derajat. Jadi kita dengan mudah bisa menemukan sudut 31 derajat menggunakan kompas yang increasementnya 2 derajat. Kompas prisma memiliki tingkat kedetailan yang lebih tinggi lagi, increasementnya 1 derajat. Jadi dengan kompas prisma kita bisa menghitung derajat hingga setengah derajat atau 30 menit. Selain itu, keakuratan kita dalam membaca kompas juga dipengaruhi oleh kelancaran jarum kompas ini berputar. Beberapa kompas memiliki kelemahan putarannya tidak lancar, bahasa Jawanya nyandet-nyandet, sehingga keakuratan dalam memperoleh derajat sangat rendah sekali. Ketika menggunakan kompas, ada bagian-bagian yang perlu kita pahami terlebih dahulu, sehingga kita nanti akan mudah ketika menggunakan kompas. Kita bahas dulu mengenai kompas lensa atau lensatik kompas. Bagian-bagian pada lensatik kompas atau kompas lensa, yang pertama adalah thumb ring, berfungsi untuk memasukkan jari kita. Kemudian ada lensa, gunanya untuk melihat derajat angka-angka yang ada di dalam. Kemudian ada dial, lingkaran yang berisi dengan angka-angka yang menunjukkan derajat. Kemudian bodi yang kita pegang. Tanda kuning ini pada kompas ini tidak berfungsi. Harusnya tanda kuning ini salah satunya diam, dan yang bergerak adalah tanda kuning yang pendek ini. Nah, ketika ini berfungsi,
Ini berguna untuk kompas malam. Kemudian di atas lensa ada yang namanya notch atau lubang untuk membidik. Kemudian ada wire atau benang, saya menyebutnya visir. Dari notch yang ada di atasnya lensa, kita lihat di lubang yang ada visirnya ini. Kemudian pas visir, kita lihat objek apa yang ada di depan kita. Kemudian baru kita lihat derajatnya, berapa derajat. Mungkin kenampakan alam yang kita bidik itu terlalu tinggi, tidak tampak melalui visir ini, kita bisa menggunakan V yang di atas ini. Jadi itu bagian-bagian dari kompas lensa. Bagian-bagian dari kompas prisma, yang pertama adalah bodi, kemudian ada bodi bagian atas, terdapat garis sebagai visir, kemudian ada notch di atasnya, ada prisma yang bisa kita lipat. Untuk melihat derajatnya kita bisa mengintip atau melihatnya dari dalam. Adapun bagian-bagian dari mirror base plate kompas, yang pertama tentu adalah bodi base plate-nya, kemudian ada jarum kompas, kemudian ada cermin, kemudian ada lubang untuk bidik, di atasnya juga ada V notch-nya, ada yang namanya orienteering line berwarna merah kecil, ada yang namanya, saya menyebutnya rumah utara, jadi nanti memposisikan jarum utara ini ke dalam rumah seperti ini. Yang membedakan dengan base plate kompas adalah adanya bagian ini, cermin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan kompas adalah jauhkan kompas dari benda-benda yang bersifat magnetis atau yang bisa ditarik oleh magnet, maupun jauhkan kompas dari sesama kompas. Jadi apabila teman kita menggunakan kompas dan kita sedang menggunakan kompas juga, kita harus menjaga jarak dengan teman kita yang menggunakan kompas. Kompas kita akan saling mempengaruhi sehingga keakuratan dari sebuah bidikan kompas menjadi dipertanyakan. Dalam membeli kompas, hal yang diperhatikan adalah kelancaran dari perputaran jarum kompas itu. Alangkah baiknya bila kita membeli kompas secara offline, jadi tidak online, kita bisa mengecek bagaimana kompas tersebut berputar. Selanjutnya, bila kita ingin membeli kompas yang agak mahal atau lebih bermerek lagi, biasanya merek Silva, Sunto, atau Branton, coba diperhatikan pada kemasannya. Kompas mempunyai sudut inklinasi, sudut kemiringan dari jarum kompas secara vertikal. Misal jarum kompas tersebut dibuat di belahan bumi sebelah utara, kemudian dipakai di belahan bumi sebelah selatan, ada derajat atau ada sudut inklinasi yang terjadi, dinamakan dengan dip, kompas dip. Ketika tidak menyentuh kaca di atasnya atau lapisan pelindung di atasnya, tidak akan terjadi masalah atau apa. Tapi begitu menyentuh kaca yang ada di atasnya atau dasar kompas yang di bawahnya, tentu akan mempengaruhi tingkat akurasi dari sebuah kompas tersebut. Sekedar pengetahuan saja, kompas Silva atau kompas Sunto membagi wilayah-wilayah tempat di mana kompas itu digunakan. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika membeli kompas tersebut adalah kemasannya. Kemudian kita lihat ada kode di situ menyebutkan bahwa kompas tersebut digunakan di wilayah mana atau zona mana. Misal di kompas Sunto kemasannya ada tulisan NH, berarti North Hemisphere, artinya dia digunakan di sebelah utara Khatulistiwa. Kompas Silva bila ada kodenya tulisannya Magnetic South, artinya dia digunakan di belahan bumi sebelah selatan. Sementara kita di Indonesia dilalui garis Khatulistiwa, kalau di Silva simbolnya Magnetic Equator atau ME. Tapi belum tentu juga ME itu bisa digunakan di seluruh Indonesia, karena ada bagian dari Indonesia sebelah selatan termasuk Jawa sebelah selatan itu masuk ke South Magnetic Equator. Kalau tidak mau ribet, Silva atau Sunto menjual kompas dengan jarum magnetnya atau jarum kompasnya itu bertuliskan global needle. Jarum tersebut bisa digunakan di seluruh penjuru dunia karena ada penyeimbangnya di dalam kompas tersebut. Demikian sekelumit perkenalan kita dengan kompas. Dan yang terakhir, apabila ada pertanyaan atau mungkin saya salah dalam penyebutan atau kurang dalam penyampaian, silahkan komen
di kolom di bawah ini. Sekian, salam.